Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang Baitul Mal wa Tamwil, biasa disingkat dengan BMT. Baitul Mal wa Tamwil merupakan gabungan dari dua kosakata, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lughawi, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Menurut Muhammad Ridwan dalam bukunya Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Mal dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, di mana Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis bermotif laba. Dalam pengertian lain disebutkan, Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep mal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep mal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan sedekah secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah atau mikro. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi Baitul Mal. Sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai lembaga sosial, Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat. Oleh karena itu, Baitul Mal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi laz yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota, serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni pembiayaan. Usaha ini seperti usaha perbankan, yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota, serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor real maupun pada sektor keuangan. Sejarah Baitul Mal. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan Baitul Mal sudah ada, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang pada perang Badar. Saat itu, para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah itu, sehingga turun firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wewenang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah perang Badar ini menjadi hak Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh waliul amri kaum muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah senantiasa membagikan ghanimah dan 1/5 bagian darinya atau al-khums setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, Rasulullah segera membelanjakannya sesuai ketentuan. Pada tahun pertama kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan Baitul Mal masih seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya bahwa ketika harta masuk itu langsung dibagikan kepada umat muslim.
Misalnya, jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada tahun kedua kekhilafahannya atau masa kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mendirikan embrio Baitul Mal. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak atau al-jihad yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat atau al-makan untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menempatkan satu tempat atau kamar dari rumahnya secara khusus untuk menyimpan harta yang masuk dari berbagai daerah. Ini adalah cikal bakal Baitul Mal sebagai tempat menyimpan harta. Semua harta itu ia belanjakan untuk kepentingan kaum muslim. Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan untuk kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan 1 dinar saja di dalamnya. Itu pun terjadi karena kelalaian petugasnya. Penaklukan atau futuhat terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Persia dan Romawi. Semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar lalu membangun sebuah bangunan khusus untuk menyimpan harta Baitul Mal, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji dari harta Baitul Mal, serta pembentukan tentara. Kadang-kadang ia menyimpan 1/5 bagian dari harta ghanimah di masjid, dia akan segera membagikannya juga tanpa ditunda-tunda lagi. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari kaum keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Selanjutnya, pengelolaan Baitul Mal diteruskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Setelah masa 4 khalifah, pengelolaan Baitul Mal dilanjutkan pada masa Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan lagi ke masa Bani Abbasiyah. Sedangkan pendirian Baitul Mal di Indonesia, ada 3 faktor yang melandasi pendirian BMT di Indonesia. Yang pertama, faktor filosofis. Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara praktek. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, azas-azas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat, serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor sosiologis. Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal tahun 1990-an. Faktor yang ketiga yaitu secara yuridis. Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Contoh BMT yang paling dekat dengan lingkungan kita saat ini adalah BMT Al-Mu'awanah. BMT Al-Mu'awanah sebelumnya adalah Koperasi Pegawai Negeri atau KPN Al-Mu'awanah Stain Bengkulu. Sebelumnya bernama KPN IAIN Raden Fatah Bengkulu. Berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum Nomor 35/BH/26 tanggal 30 Maret 1983. Seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi Stain Bengkulu, maka KPN mengalami perubahan menjadi KPN Al-Mu'awanah Stain Bengkulu pada tahun 1998 dengan surat keputusan nomor 06-PAD-4-9-9/9/1998 tanggal 29 September 1998.
Berdasarkan keputusan rapat anggota tahun buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri atau KPN Al-Muawana dikonversi menjadi Baitul Mal wa Tamwil. Setelah melalui proses yang cukup panjang, KPN Al-Muawana telah menjadi BMT Al-Muawana IAIN Bengkulu dengan surat keputusan nomor 05-PAD-9.4/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan melalui akta notaris. BMT Al-Muawana adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur simpanan sukarela dalam bentuk titipan atau wadiah. BMT Al-Muawana juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, melainkan dapat mengelola titipan dengan sistem syariah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang untuk diproduktifkan. Disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif. Saat ini, BMT Al-Muawana telah menggunakan sistem komputer atau software BMT sehingga lebih menjamin sistem administrasi keuangan yang profesional, amanah, dan nyaman serta transparan. Bisa diakses setiap saat oleh anggota melalui Android dan tarik tunai melalui mesin edisi berupa cek saldo, bayar pulsa, bayar listrik, BPJS, tiket pesawat, dan jasa lainnya. Prinsip operasional BMT. Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu 1. Terhindar dari maisir atau perjudian. Yang kedua, terhindar dari gharar atau penipuan. Yang ketiga, terhindar dari riswah atau suap. Yang keempat, terhindar dari riba. Tata cara pendirian BMT. Yang pertama, didirikan oleh minimal 20 orang. Kemudian, memiliki visi dan misi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai syariah Islam. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan meliputi penghimpunan dana simpanan berdasarkan syariah, pembiayaan usaha pola syariah berdasarkan syariah, pengelolaan dana titipan, zakat, infak, sedekah, dan dana simpanan lainnya, usaha-usaha lain yang halal yang sesuai dengan syariah. Keempat, modal awal minimal 25 juta rupiah. Selanjutnya, pengurus atau pengelola memiliki wawasan dan pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan BMT dan atau pernah magang di BMT. Pengurus atau pengelola berpendidikan diploma atau SLA dan berakhlak mulia. Harus melibatkan tokoh masyarakat setempat, memiliki dewan pengawas syariah, berbadan hukum, mempunyai tata tertib, ada rekomendasi dari Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Struktur organisasi BMT. Struktur organisasi BMT yang paling sederhana diantaranya terdiri atas 1. Badan pendiri. Badan pendiri ialah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam hal ini, badan pendiri mempunyai hak mengubah anggaran dasar, bahkan sampai membubarkan BMT. Yang kedua, badan pengawas. Badan pengawas ialah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan BMT. Yang ketiga, badan pengelola. Badan pengelola ialah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas, badan pendiri, dan perwakilan anggota. Yang terakhir adalah anggota BMT. Anggota BMT ialah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Sumber modal BMT diperoleh dari yang pertama, simpanan pokok anggota yang dilakukan hanya sekali sebagai tanda keikutsertaan sebagai anggota. Yang kedua, simpanan wajib anggota yang dilakukan oleh anggota secara periodik sesuai dengan kesepakatan dalam jumlah yang sama setiap kali menyimpan. Yang ketiga, simpanan sukarela anggota yang dilakukan oleh anggota secara sukarela tanpa ada batasan jumlah dan waktu. Produk BMT secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan tadi sudah dibahas, ada simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan pokok.
Yang kedua yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT menganut prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Secara umum, produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi 4 prinsip sebagai berikut. Prinsip bagi hasil. Pada dasarnya, bagi hasil merupakan produk inti bagi BMT karena mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil, BMT akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif, sistem ini memang terasa rumit dan sulit. Tetapi, dari sisi keadilan, bagi hasil menjadi sangat penting. Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan 4 model, yakni mudorobah, musyarakah, muzaroah, dan musakoh. Yang kedua, prinsip jual beli. Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya, dalam BMT akad jual beli yang sering dipakai ada 3 akad, yakni bai al-murabahah, bai as-salam, dan bai al-istisna. Atau jual beli murabahah, jual beli salam, dan jual beli istisna. Yang ketiga, prinsip sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Pada umumnya, di BMT, akad ijaroh atau sewa dikembangkan ke dalam bentuk akad ijaroh muntahiyah bitamlik, yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli atau ijaroh multiguna. Yang terakhir adalah prinsip jasa. Untuk layanan jasa ini, bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi yang pertama al-wakalah, yakni wakil atau pendelegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, hawalah, yakni akad pengalihan utang dari seseorang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya. Rohan merupakan akad untuk menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang terakhir adalah qard, merupakan bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong-menolong dan bukan komersial. Kendala dan strategi pengembangan BMT. Yang pertama, kendala yang akan dihadapi oleh BMT, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis, bukan dalam persoalan sosial. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. 8. Belum seragamnya pengetahuan BMT tentang fikih muamalah. Itu beberapa kendala yang dihadapi oleh baitul mal wa tamwil. Adapun strategi pengembangan BMT, yang pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan teknik pemasaran atau marketing. Yang ketiga, perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan atau memberikan layanan prima kepada nasabahnya. Kemudian yang kelima, peningkatan pemahaman sistem bisnis syariah. Yang keenam, peningkatan kerjasama antar lembaga BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Yang terakhir, evaluasi kinerja dan program kerja secara rutin dan terjadwal. Oke, demikian materi kita hari ini tentang baitul mal wa tamwil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.